Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Amin saudara. Kita sudah menikmati hari libur dan sekarang kita waktunya untuk sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati libur bersama dengan keluarga. Kami bersyukur karena pagi hari ini juga kami bangun dari tempat tidur kami. Kami mengingat bahwa kami sangat bersyukur karena Tuhan melimpahkan kasih dan anugerahnya kepada kami. Dan pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau membawa pujian dan penyembahan kami. Kami mau menaikkan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersemangat karena kami dapat menaikkan puji-pujian kami pagi hari ini di dalam gereja Tuhan bersama-sama saudara terkasih kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Mari masuk dalam hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab yang girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab yang girangkanku. Sama-sama katakan, yang girangkanku, oh yang girangkanku, ku bersuka sebab yang girangkanku. Oh oh, yang girangkanku, oh yang girangkanku, ku bersuka sebab yang girangkanku. Mari sama-sama yang bersuka cita, lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan semangat katakan, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, kami mau bersuka. Sama-sama kita katakan, yang girangkanku, oh yang girangkanku. Amin. Sebab yang girangkanku, oh oh, yang girangkanku, oh yang girangkanku, ku bersuka sebab yang girangkanku. Lebih lagi katakan, yang girangkanku, oh yang girangkanku, ku bersuka sebab yang girangkanku. Oh oh, yang girangkanku, oh yang girangkanku, ku bersuka sebab yang girangkanku. Lebih lagi katakan, yang girangkanku, yang girangkanku, oh yang girangkanku. Amin. Yang bergirang lebih lagi katakan, sekali lagi katakan, yang girangkanku, oh yang girangkanku, ku bersuka sebab yang girangkanku. Oh oh,
saudara, Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalahkan musuh. Amin saudara. Sebab itu mari lebih lagi kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Woo! Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Di mana saudara? Di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, angkat perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan olehmu, ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja segala raja. Mari lebih lagi nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang katakan bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan bila Allah, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, angkat perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah, layak Mari sama-sama katakan, sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala. Mari lebih lagi katakan, sungguh besar kau Tuhanku, angkat perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan amanat, ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala. Oh, terpujilah kau Raja segala. Lebih lagi katakan, terpujilah kau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah kau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin saudara, Tuhan kita dahsyat, Dia layak ditinggikan. Amin saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan terus nikmati hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sebab hati kami bagaikan tanah kering. Kami merindukan Engkau. Kami haus akan Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh Kudus,
saat ini di hati kami. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan demikianlah. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Katakan ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
manfaatkan waktu yang terbaik ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir saat ini, menjamah, memulihkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Mari minta Tuhan menjamah hati kita. Mari kita mau buka hati kita, mau lebih lagi kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Biar kuasa-Mu mengalir saat ini. Biar kuasa-Mu mengalir saat ini. Menjamah hati kami, memulihkan hati kami saat ini, Roh Kudus. Kami buka hati kami, mari jamah dan lawat hati kami, Roh Kudus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Jemaat sendiri katakan, mengalirlah. Mari jemaat, saya udah bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau bawa persembahan persepuluhan komitmen kita, dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa kami dapat beribadah menyembah Tuhan pagi hari ini.
Kami mengingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dan percayakan kepada kami. Pagi hari ini kami datang dengan bersyukur, kami membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau bawa ke dalam gereja Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Sebab itu kami mau menabur dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Sidang menjemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan terus persiapkan hati kita. Kami mau menyerahkan kepadamu Tuhan seluruh kehidupan kami. Kerinduan kami mau hidup bagi Yesus Tuhan. Dialah tubuh, nyawaku dan roh dan jiwaku. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan kami mau hidup bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku serahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan. Hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat aku jadi milikmu. Sama-sama katakan, tubuh nyawaku,
tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhan. Tubuh dalamku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut apa nyawaku bernyawaku, roh dan jiwaku, serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami boleh menyembah Tuhan pada hari Sabat, pada hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus yang setiap minggu kami peringati. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu pada hari ini, supaya hidup kami boleh memiliki mental yang sehat. Roh Kudus tolong bimbing kami sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan kami menjadikan berkat firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami juga yang akan berpisah. Tuhan memberkati untuk guru yang membimbingnya. Biar Roh Kudus akan memberkati anak-anak kami sehingga mereka terus bertumbuh semakin besar, semakin sehat, bahkan semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku, tema hari ini melanjutkan minggu yang lalu, yaitu mengenai kesehatan mental ya, atau memiliki mental yang sehat. Kita tahu bahwa dalam pengertian disampaikan oleh WHO mengatakan bahwa sehat itu menyeluruh, meliputi sehat secara tubuh, secara jiwa, dan juga secara rohani. Kita akan belajar pada pagi hari ini mengenai kesehatan mental ya. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ada pepatah yang sangat terkenal mengatakan mens sana corpore sano ya. Itu sangat terkenal waktu kami belajar. Dan kami percaya bahwa kalau tubuh kita sehat, jiwa kita juga sehat. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar. Pertanyaannya, apakah benar dalam tubuh seorang tubuh yang sehat itu pasti jiwanya sehat? Memang saudaraku, dari ajaran luar itu selalu dari luar menuju ke dalam. Jadi kalau tubuhnya sehat, diharapkan jiwanya juga sehat. Tapi faktanya tidak demikian. Pada saat kita melihat ada banyak orang gila, secara fisik sehat ya, mereka nggak pakai baju, hujan-hujan, kemudian tidur di emperan toko, kena angin, tapi mereka nggak pernah kerokan ya, nggak pernah kerokan. Saya nggak pakai sandal aja kerokan. Jadi mereka secara fisik sehat, tapi jelas
jiwanya sangat tidak sehat. Nah, itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 3 Yohanes pasal 1 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, kita bisa baca bersama di sini. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita perhatikan ini berbeda dengan istilah mensana corpore sano. Mensana corpore sano dikatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dalam kita yang sehat. Tapi firman ini berbeda. Justru dari jiwa, dari dalam yang sehat, itu akan mengalir ke tubuh yang sehat. Firman Tuhan selalu berkata, dalamnya dulu, baru mengalir keluar. Tuhan menilai apa yang tidak kelihatan. Tapi manusia selalu menilai apa yang dapat dilihat. Jadi selalu bertolak belakang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada hari ini mengenai bagaimana kita memiliki kesehatan atau memiliki jiwa yang sehat. Memang kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya pasti semuanya secara fisik sehat ya, karena dapat dilihat. Kalau secara fisik itu dapat dilihat sakit atau sehat. Misalnya kalau sakit itu ada tanda-tanda demam, suhu badannya naik atau tinggi, atau mungkin sedang flu atau batuk. Nah, itu tanda yang dapat dilihat bahwa tubuh mereka adalah sedang sakit, sedang tidak sehat. Jadi dapat sekali kelihatan secara kasat mata. Tetapi kalau kita melihat tentang mental atau jiwa itu sulit. Apakah orang itu mentalnya sehat atau mereka sedang sakit mentalnya? Nah, saya menggambarkan ini orang yang secara mental itu sehat itu seperti rumah ini, saudaraku. Rumah ini kita melihat di sini rumah yang sangat indah ya, lingkungannya sangat indah, menyenangkan. Nah, di sini penghuninya adalah menunjukkan yang sedang tentram, ada damai sejahtera, mereka menikmati hidup, mereka sangat menghargai. Itu salah satu ciri atau beberapa tanda orang yang mentalnya sehat. Pasti ada damai sejahtera, pasti mereka ada ketenangan, mereka menikmati hidup, mereka bisa menghargai orang lain. Tapi kalau orang yang jiwanya atau mentalnya sakit itu gambarnya seperti rumah ini. Pasti siapapun yang melihat bisa mengatakan ini suasana yang sangat tidak nyaman. Salah satu gejala orang yang sakit mentalnya itu gelisah, sering gelisah. Yang kadang-kadang tidak ada alasan, tanpa alasan. Mereka gelisah, tidak bisa tenang. Emosinya tidak terkontrol. Pikirannya selalu negatif, selalu buruk. Pada waktu orang berbicara, lalu pasti itu membicarakan saya. Jadi sangat-sangat tidak terkendali dan mereka prestasinya sangat merosot. Tidak bisa maksimal bekerja dan biasanya disertai dengan mengalami kesulitan tidur. Saudaraku, ada seorang pasien dokter itu datang kepada dokter karena beberapa hari bahkan sampai berbulan-bulan sulit tidur. Lalu dia datang ke dokter, "Dok, berikan obat kami dong. Saya setiap malam susah tidur." Dokter berkata, "Baik Pak, saya berikan obat saya. Saya akan bisa memberikan obat pada Bapak. Tapi lebih baik Bapak terapi dulu apa yang saya sampaikan ke Bapak. Jadi Bapak nanti pulang, lakukan terapi ini. Bapak tidur, jangan larut malam, kemudian Bapak fokus pada titik itu, kemudian Bapak mulai hitung. 1, 2, 3, 4,
5, terus sampai pasti Bapak lama-lama akan ngantuk dan tertidur. Saku pasien ini benar melakukan begitu sampai di rumah, lalu dia fokus pada satu titik dan mulai menghitung 1, 2, 3. Pada waktu hitungan yang ke-7 mulai ngantuk, saudaraku. 8, bangun lagi. Lalu semakin bugar kembali dan gak bisa tidur. Diulangi lagi. 1, 2, terus sampai 5 mulai ngantuk. 6 tambah ngantuk. 7 semakin ngantuk. 8 bugar lagi. Nah, dokter bingung. Waktu kontrol ditanya, dokter, saya sudah melakukan seperti yang dokter sarankan dan memang benar. Saya mulai ngantuk pada hitungan yang ke-6, saya mulai ngantuk. Hitungan 7, saya mulai tambah ngantuk. Tapi setiap hitungan 8, saya bangun semakin bugar. Jadi gak bisa tidur. Memang Bapak profesinya apa? Pasti Bapak Ibu tahu. Pasien berkata, saya itu petinju dokter. Oh iya. Kalau petinju, waktu Bapak dipukul jatuh, dia hitung wasit, 1, 2 masih tidur. Begitu 6 masih tidur. Begitu 8 langsung bangkit. Karena kalau sampai 10 Bapak akan KO. Lah aku yang kasih Tuhan, ada banyak sekali masalah kenapa kita susah tidur. Jadi orang yang mengalami gangguan atau tidak sehat mentalnya itu biasanya dia mengalami sulit tentang tidur sulit. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama kita akan belajar di sini tentang kondisi orang yang sakit mental ya, bukan gila ya. Kondisi orang yang sedang sakit mental. Nah, kita lihat di dalam gambar itu kondisi orang yang sakit mental itu yang pertama itu dia stres. Bapak Ibu pasti nggak mau ya. Bapak Ibu tidur kepala di kursi lalu tertindih batu yang besar. Pasti nggak nyaman. Jadi salah satu atau yang pertama kondisi orang yang sakit mental itu adalah stres. Ada tekanan di dalam batinnya. Nah, tekanan ini penyebabnya bisa karena pekerjaan. Orang yang tekanan pekerjaannya sangat berat bisa menimbulkan stres. Dan biasanya ketika ada tekanan di kantor, di pekerjaan stres, dampaknya ke rumah. Nah, saya sekali-sekali sharing dengan banyak jemaat, ketika suami marah-marah terus di rumah, dan ketika saya tanya, iya Pak, memang kami sedang ada tekanan pekerjaan, tuntutan yang luar biasa. Dampaknya ke rumah, kenapa? Ya karena nggak berani balas pimpinannya. Pasti balasnya ke yang bawah. Sasaran yang empuk pasti istri dan anaknya. Menjadi tumpuan, lampiasan dalam orang yang stres. Lah saudaraku yang kasih Tuhan, penyebab yang lain kecuali pekerjaan itu adalah mungkin karena sedang berantem. Suami dan istri. Orang yang berantem suami istri itu mengalami tekanan juga dan dia bisa stres. Atau mungkin ada masalah antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara mertua dan mantu. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi stres. Nah, kemudian kondisi orang yang sakit mental yang kedua itu adalah mengalami cemas yang berlebihan. Kita pasti sering cemas, paling tidak pernah cemas. Tapi yang dikatakan orang yang kondisi sakit mental ini cemas yang berlebihan. Jantungnya berdebar-debar. Dan bahkan mungkin sering disertai dengan tangannya berkeringat, gitu, keringat dingin. Nah, itu asal indikasi mengalami kecemasan yang berlebihan. Jantungnya berdebar-debar, sulit untuk berkonsentrasi tanpa alasan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini.
tanpa alasan selalu cemas, selalu berdebar-debar, ada keringat di telapak tangan saudara. Dan itu mungkin indikasi kita sedang mengalami kurang sehat di dalam mentalnya. Nah, penyebabnya karena trauma. Mungkin ditinggal oleh orang yang kita cintai, baik itu meninggal maupun pacar. Nah, bisa menimbulkan cemas yang berlebihan. Dan itu trauma masa lalu. Saudaraku, pada waktu Mei tahun 1988, kita mengalami kerusuhan yang sangat hebat. Banyak sekali teman-teman kita, saudara kita mengalami stres, mengalami cemas yang berlebihan karena trauma. Ada banyak berdasarkan berita yang kita dengar, begitu banyak orang-orang yang diperkosa. Kerusuhan itu menimbulkan dampak yang luar biasa, menimbulkan trauma yang luar biasa. Dan sampai sekarang ada banyak orang menangani trauma yang dialami ketika tahun 1988 sampai sekarang masih ada penanganan trauma itu. Jadi begitu luar biasa di dampaknya itu. Jadi saudaraku, yang ketiga, kondisi orang yang sakit dalam mentalnya itu adalah dia mengalami depresi. Jadi depresi, gangguan dalam hatinya, sedih. Nah, ini lama, lebih sedih daripada depresi tadi, lebih dari cemas tadi. Jadi berlebihan, lama, berbulan-bulan. Nah, penyebabnya karena stres yang berkepanjangan, kesepian. Waktu saya ditinggal bapak saya meninggal, saya mengalami ini, saudaraku. Saya bulan-bulan mengenai kesedihan, bahkan lebih setahun saya mengalami kesedihan karena hubungan saya dengan bapak saya sangat dekat. Saya dengan ibu saya kurang begitu dekat, tapi dengan bapak saya sangat dekat. Waktu bapak saya meninggal, saya baru lulus SMA. Bapak saya meninggal dan saya mengalami depresi yang luar biasa. Bahkan saya mengalami kehancuran. Saya tidak mulai kekuatan kembali. Nah, karena itu sangat berat bagi saya untuk berpisah dengan orang tua yang sangat mengasihi saya. Dan kami begitu dekat. Dan begitu bapak saya meninggal, saya sangat mengalami depresi yang luar biasa. Nah, jadi saudaraku, kalau kita mempelajari ini, ciri-ciri orang yang sakit mental, Bapak Ibu belajar, juga saya, kita akan belajar mungkin salah satu ini. Kita lihat di sini, yang pertama adalah mudah stres. Nah, Bapak Ibu, apakah mudah stres? Apakah gampang gelisah? Apakah sangat sensitif pikiran saudara, hati saudara? Apakah mudah marah, mudah tersinggung? Atau mulai menarik dari pergaulan, mulai menyendiri? Saya 6 bulan, Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian saya, 6 bulan saya di Surabaya, 6 bulan gak keluar dari kamar. Sangat luar biasa kesedihan saya. Saya mulai gak bergaul dengan siapapun. Bahkan saya tinggal kakak saya pun, saya mengurung di dalam kamar. Itu selama 6 bulan saya lakukan. Jadi sangat berbahaya sekali. Saya bersyukur pada waktu itu gak ada orang lain. Saya gak punya teman yang datang. Tapi syukur Tuhan mengingatkan saya pada waktu saya tiba-tiba saya mendengarkan radio. Jadi waktu itu saya kalau tidur selalu samping saya selalu ada radio. Waktu saya muter dengarkan lagu itu, kebetulan channelnya ada salah satu yang saya dengar, channel radio swasta di Surabaya. Itu radio Kristen. Sedang menyampaikan firman Tuhan. Lalu kata-katanya disampaikan seolah-olah itu seperti saya, untuk saya. Dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, seolah-olah itu untuk saya. Dan saya disadarkan Tuhan, selama ini saya mengasingkan diri, saya mengurung dalam kamar, saya gampang marah,
Saya mudah tersinggung. Dan semua itu menimbulkan kehidupan saya semakin kacau. Jangankan berprestasi, melakukan sesuatu yang kecil pun, saya mulai malas. Sangat malas. Rasaku yang kasih Tuhan itu yang luar biasa. Saya sudah mengalami gangguan pada mental saya. Bahkan sudah tingkat depresi yang luar biasa. Mungkin kalau tidak tepat ditolong mungkin sudah menjadi gila. Karena begitu berat. Nah, kita akan lihat dalam Alkitab, itu ada contoh orang yang mentalnya sehat dan orang yang mentalnya sakit. Itu ada contoh dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, kita kan membaca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku, ini Saul, ini contoh dalam Alkitab pada waktu itu. Contoh mentalnya sakit. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8 sampai 12. Saya ingin bacakan bagi saudara. Bapak Ibu bisa buka Alkitab juga membaca bersama dengan saya, menyimaknya. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-lasa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi sangat takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul itu ia telah undur. Saudara, peristiwa ini pada waktu Saul menang perang. Biasanya kalau menang perang kan senang ya. Tapi justru pada waktu Saul menang perang melawan bangsa Filistin, justru Saul mengalami tekanan mental yang luar biasa. Kenapa, saudaraku yang kasih Tuhan? Lah dikatakan di sini pada waktu firman Tuhan disampaikan ini, saudaraku, beberapa pada waktu perang, pasti Saul dibantu oleh Daud. Waktu itu salah satu panglima perang dari Saul. Daud membantu dengan sekuat tenaga, sehingga Saul bisa mengalahkan bangsa Filistin dalam perang itu. Tapi yang menjadi masalah apa? Sehingga Saul menjadi benci. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, saudaraku, kita melihat dalam firman tadi, ada provokasi, ada provokator yang disampaikan oleh ibu-ibu, emak-emak. Saya perhatikan dalam firman Tuhan ini, kita bisa melihat yang disampaikan itu. Pada waktu itu, setelah Saul pulang dari perang, ada ibu-ibu yang teriak-teriak, yang berkata-kata, "Hore, hidup Saul!" Saul bisa mengalahkan bangsa Filistin. Saul bisa mengalahkan beribu-ribu pasukan tentara Filistin. Hore, hore gitu ya. Waktu itu hati Saul berbunga-bunga. Tetapi nggak lama kemudian emak-emak itu berkata, "Hore, Daud, hebat. Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu pasukan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu." Pada saat itu Saul mendengar berita itu, Saul menjadi sakit hati. Emak-emak itu memprovokasi. Saul bisa katakan bisa mengalahkan beribu-ribu pasukan.
Sedangkan Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Di situ awalnya Saul sakit hati, iri hati kepada Daud. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat, kita belajar di sini bahwa kalau kita sudah mulai ada iri hati, dan kalau iri hati itu tidak bisa kita atasi secepat mungkin, iri hati itu akan berkembang, akan mengalami gangguan mental kita, akan membuat mental kita menjadi sakit, bahkan semakin parah. Kita akan belajar dari Saul ini. Waktu Saul mulai iri hati, kita dikatakan ketika mendengar provokasi emak-emak itu, Saul menjadi sakit hati. Nah, dikatakan di sini ayat-ayat yang ke-8 sampai 9. Lalu Saul menjadi marah. Jadi iri hati kemudian meningkat menjadi marah. Marah kepada Daud. Pada ayat 10 dikatakan karena kemarahan itu, karena ada dendam itu, lalu timbullah roh jahat mulai berkuasa dalam diri Saul. Jadi Bapak Ibu kalau sedang sakit hati dengan orang, tidak cepat diatasi, roh jahat bisa menguasai, bisa mengganggu dalam hidup kita. Pada waktu roh jahat mulai menguasai Saul, kebencian Saul semakin mendalam. Saul ingin membunuh Daud. Saul sedang memegang tombak. Dan dia melihat Daud sedang main kecapi. Seperti biasa Daud suka main kecapi itu. Dan Saul ingin membunuh. Dan Saul melemparkan tombaknya karena Daud. Lalu bersyukur Daud bisa mengelak. Pada waktu tidak mencapai bisa membunuh itu, dikatakan ayat yang ke-12, Saul mulai ketakutan. Sangat ketakutan yang berlebihan kepada Daud. Padahal siapa Daud? Sampai menjadi takut yang luar biasa itu. Di ayat yang ke-29 diulangi sekali lagi. Dikatakan Saul makin takut kepada Daud. Kenapa? Karena Allah sudah meninggalkan Saul. Roh Allah sudah meninggalkan Saul. Dan roh Allah berpindah kepada Daud. Itu sebabnya Saul menjadi sangat ketakutan. Bapak Ibu, saya ingin menyatakan kepada saudara pada saat ini, seringkali banyak suami-suami kena provokasi oleh istrinya. Pada waktu seorang pejabat yang korupsi diwawancarai, nggak sengaja dia keceplosan karena istrinya minta sesuatu barang. "Ah, masa kamu kalah dengan si A? Saya kan baru menjadi pejabat. Tapi lihat, kaya, rumahnya mewah. Sedangkan papa udah lama menjadi pejabat. Mana?" Jadi istri memprovokator suami ini. Lalu suami ini rumah-rumah mendengar provokasi istrinya. Lalu suami mulai melakukan kejahatan. Dan dia berkata, itulah menyebabnya kenapa saya korupsi. Masalahku yang kasih Tuhan, hati-hati, peran ibu sangat luar biasa. Ada banyak suami yang marah karena mendengar perintah dari istrinya, diprovokasi istrinya. Nah, kita lihat sini pada waktu Saul berperang itu, Saul senang. Saul akrab dengan Daud. Saul senang dengan Daud karena membantu Daud begitu luar biasa sebagai panglima perang. Dan menyerang dan bahkan mengalahkan Filistin dengan luar biasa. Waktu pulang disambut dengan tepuk tangan meriah luar biasa. Tetapi ketika mendengar seruan emak-emak, Saul mengalahkan beribu-ribu tentara pasukan. Sedangkan Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Ini menimbulkan iri hati. Karena provokasi itu. Saudaraku, pada waktu kita iri hati,
kita secepatnya mengatasinya. Saudaraku, biasanya iri hati itu disebabkan kepada orang yang kita kenal. Saya ambil contoh gini, saudaraku. Kalau kita mendengar Bill Gates itu orang terkaya, lah kita nggak terpengaruh. Karena kita nggak kenal siapa Bill Gates. Kita nggak kenal. Tapi ketika kita mendengar teman akrab saudara, teman kecil main saudara, mendengar bahwa dia sudah mulai sukses daripada saudara, ini yang menimbulkan iri. Saudara kecilnya tahu, begitu tahu teman akrab itu, teman main kecil itu, mendengar berita dia sukses, lebih sukses, ini sering menimbulkan iri. Jadi iri hati disebabkan justru karena kita melihat orang, teman akrab kita yang lebih berhasil. Jadi sering terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu seseorang yang mulai akrab dan melihat temannya sudah lama ketemu, tapi kenal waktu kecil, mendengar berita dia lebih sukses, ini menimbulkan iri pada seseorang. Dan iri hati jika tidak cepat diatasi akan berdampak kemarahan yang luar biasa. Semakin marah. Dan ketika marah dipelihara terus akan menimbulkan kepahitan. Dan ketika kepahitan ini akan menimbulkan roh kuasa jahat bekerja dalam hati kita. Kalau kuasa jahat bekerja, ini akan menekat melakukan kegiatan, perbuatan yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan rela dan berani membunuh. Dan mungkin kalau belum ada kesempatan membunuh fisik, dia mulai punya rencana. Bagaimana saya bisa membunuh orang itu? Karena kebencian dan karena kuasa roh jahat sudah mulai merasuk dalam tubuh seseorang itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar di sini. Kita melihat bagaimana Saul, seorang raja besar, raja yang diurapi Allah, raja yang sangat mempunyai perawakan yang sangat sehat, tinggi besar yang gagah, tiba-tiba menjadi sakit mentalnya. Kenapa? Bahkan sampai dirasukin kuasa jahat, disebabkan karena iri hati. Lalu bagaimana dengan Daud menjadi contoh orang yang mentalnya sehat? Kita akan belajar dari firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-24. Kita akan buka 1 Samuel pasal yang ke-24. Saudaraku, dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Peristiwa terjadi pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Pada waktu Daud dikejar Saul akan dibunuh, lalu Daud melarikan diri dan masuk ke sebuah goa. Dan rupa-rupanya Saul juga mengejar dan masuk pada gua itu. Daud juga masuk duluan dalam, dan Saul di situ mungkin karena kecapean, lalu Saul dan pasukannya tertidur, sangat pulas. Pada waktu mendapatkan Saul dan semua pasukan, Saul tertidur. Salah satu pasukan Daud berkata, "Tuanku Daud, lihat, Saul telah diserahkan kepada tuanku. Jangan biarkan kesempatan ini, cepat ambil belatimu, bunuh Saul ini. Karena dia telah diberikan Tuhan
Saul telah diberikan Tuanku untuk dibunuh. Jadi pasukan ini mendapatkan Saul sedang tertidur, pulas. Semua pasukannya tertidur juga. Pasukan berpikir Tuhan telah menyerahkan Saul kepada Daud. Ini kesempatan emas yang selama ini Saul akan membunuh. Ini kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-12. Dalam 1 Samuel ayat yang ke-12. Daud berkata demikian. Lihatlah dahulu. Ayat yang ke-7 tadi ya. Dikatakan ayat yang ke-7 tadi, kata yang sangat indah sekali dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orangnya, jauhkanlah, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Jadi Daud berkata, kiranya dijauhkanlah saya untuk membunuh tuanku Saul ini. Alasannya apa? Daud meneruskan perkataan itu. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan dikatakan 2 kali. Daud nggak mungkin akan membunuh Saul. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Bahkan kami nggak mungkin menjamah dia. Saudaraku, kita lihat bagaimana Daud mengatasi masalah ini. Yang menunjukkan bahwa Daud memiliki mental yang sehat. Pada waktu Daud disakiti oleh Saul, bahkan diancam dan bahkan berusaha untuk dibunuhnya, Daud bisa menguasai emosinya. Daud bisa mengendalikan emosinya. Sehingga Daud tidak dendam. Sedangkan Saul semakin benci, lalu berusaha membunuh ketika kuasa roh jahat masuk dalam tubuhnya. Ketika Saul ingin membunuh Daud, dan Daud bisa menguasai diri, Daud tidak membalas dendam. Daud nggak benci pada Saul, bahkan tetap menganggap, dia berkata Tuanku, menyebut Saul Tuanku. Menghargai, tidak mau membalas dendam. Kesempatan ada. Dan sangat memungkinkan Daud bisa membunuh Saul karena Saul sedang tertidur. Jadi Daud gak mau membunuh itu. Daud tetap mengasihi Saul. Dan yang dilakukan Saul apa? Kalau kita membuka dalam firman Tuhan ini, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 tadi, dia berkata kepada Saul, lihatlah dahulu ayahku. Saudaraku, Saul ini memang mertua dari Daud, karena Daud mempunyai beberapa istri. Salah satu istrinya adalah anaknya Saul. Jadi dia menyebut ayahku. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatkah engkau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Pada waktu itu Daud memotong ujung jubah Saul, dibawa pulang.
Disampaikan, kalau saya bisa membunuh engkau Tuanku, saya bisa membunuh engkau. Ini buktinya. Saya memotong ujung jubahmu. Saudaraku, luar biasa. Karena Daud tidak balas dendam. Karena Daud tidak sakit hati. Karena Daud bisa melupakan semua itu. Dan akhirnya hati Saul tersentuh hatinya. Dan dia berkata dengan perkataan yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang 18. Saul berkata kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat orang yang mentalnya sakit, dia sangat mudah tersinggung. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Sakit hati semakin bertambah menjadi dendam. Ada kebencian. Pada waktu kebencian masuk menguasai hidupnya, kuasa roh jahat bekerja. Sehingga menimbulkan Saul ingin membunuh Daud. Begitu luar biasa. Ini gejala mental yang sakit. Diawali tidak bisa menguasai diri, tidak mengontrol emosinya. Tapi beda dengan Daud. Jelas Daud akan dibunuh oleh Saul. Bahkan dikejar-kejar. Tapi Daud tidak membalasnya. Walaupun ada kesempatan. Daud tetap mengasihi Saul. Saudaraku, kalau kita ingin membalas dendam, kalau kita terbiasa ingin sakit hati dan balas dendam, hati-hati. Mungkin batin saudara sudah mulai tidak sehat. Ada banyak orang sekarang ini, tanpa ada alasan dia benci dengan orang lain. Dia mulai merasa benar. Semua salah. Saya benar. Kamu harus mendengar perkataan saya. Kalian semua salah. Itu tanda orang yang sedang kurang sehat mentalnya. Ingin didengar. Memaksakan kehendaknya. Sangat dendam. Sangat benci pada orang lain. Bahkan tanpa alasan. Dia tetap benci. Kita kan belajar bagaimana pengalaman Daud dan Saul ini. Lalu kalau kita boleh simpulkan tentang tanda-tanda sakit mental dan sehat mentalnya. Yang pertama, orang yang sakit mental, saudaraku, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak atau tindakan. Pikiran orang yang sakit mentalnya itu sulit berkonsentrasi. Selalu berpikir negatif. Selalu curiga dengan orang lain. Tapi orang yang mental sehat selalu berpikir positif. Ada arah tujuan yang jelas. Perasaannya, orang yang sakit mentalnya sering gelisah. Bahkan tanpa alasan. Dan sulit mengatasi masalah itu. Tapi orang sehat mentalnya akan ada kasih. Akan ada sukacita. Dan ada semangat di dalam mengatasi masalah itu. Lalu bagaimana dengan tindakan atau perbuatannya? Perbuatan orang yang sakit mental itu merugikan diri sendiri. Atau mungkin bisa merugikan orang lain. Tapi tindakan orang yang mental sehat itu selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar selanjutnya bagaimana supaya kita bisa memiliki mental yang sehat.
Kita akan belajar di Amsal pasal 4. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 27. Saudaraku bisa membaca dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27, dikatakan Amsal pasal yang keempat. Saya ingin membacakan ayat yang ke-20 sampai 22 dulu. Dikatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikan, kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya nanti, kita akan mengalami kesembuhan setelah menyeru. Mengalami kesembuhan juga termasuk dalam mental kita. Lalu di sini Amsal melanjutkan dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-27 dikatakan, ini ada 4 hal bagaimana supaya kita memiliki mental yang sehat. Yang pertama, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-23, jagalah hatimu. Mari kita buka, saudaraku, dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu. Saudaraku, jaga hatimu. Hati itu seperti sumber mata air, saudaraku. Kalau sumber mata air itu, kalau airnya jernih, akan mengalir, dan pasti airnya jernih juga, bisa dinikmati. Tetapi kalau mata air itu sumbernya beracun, ia akan mengalir air yang beracun. Hati kita digambarkan oleh Amsal itu bagaikan sumber mata air. Kalau hati kita ini bersih, akan menghasilkan sesuatu yang bersih juga, mengalirkan hal yang bersih juga. Itu sebabnya dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai ayat yang ke-32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang pertama, bagaimana supaya kita sehat mental kita? Yang pertama, kita menjaga hati. Buang segala kejengkelan. Jangan pelihara kejengkelan itu. Bapak Ibu kalau sedang menyimpan kejengkelan itu lama-lama akan semakin parah itu. Buang kejengkelan. Jangan simpan kejengkelan itu. Ampuni orang itu. Dan yang kedua yang disampaikan Amsal ini di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-24, jaga mulutmu. Bapak Ibu, gambar ini ada mulut yang dipasang reflexing ya. Jaga mulutmu. Kalau kita membaca ada banyak sekali ayat-ayat dalam firman Tuhan ini. Ada beberapa yang saya bacakan, Amsal yang ke-24 tadi mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mazmur 14 ayat Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Efesus pasal 4 ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya boleh kasih karunia. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita supaya memiliki mental yang sehat? Yang pertama, jaga hati. Jangan suka simpan dendam. Yang kedua, jaga mulutmu, perkataanmu. Dinasihati oleh Mazmur, jaga mulutmu. Jangan menyakiti. Gunakan mulutmu untuk menasihati, bukan untuk menghakimi. Bapak Ibu, survei yang saya membacanya, keributan dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau keributan dalam komunitas atau dalam hubungan sosial, itu sering terjadi disebabkan karena mulut, karena perkataan seseorang. Ada banyak orang suami sakit hati karena perkataan istrinya. Sebaliknya ada banyak istri sakit hati karena perkataan suaminya. Permasalahan keluarga, keributan keluarga sering disebabkan karena mulut kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai diri. Dalam pertemanan juga karena perkataan kita. Bahkan melalui dunia sosial, melalui WA, seseorang bisa sakit hati hanya melalui kata-kata. Sekali pencet, terkirim ratusan orang. Banyak orang kecewa karena ungkapan kata-kata kita. Itu sebabnya Amsal berkata, jaga mulutmu. Yang ketiga apa? Dikatakan Amsal yang pasal 4 ayat 25. Jaga matamu. Saudaraku, jadi yang pertama jaga hatimu. Yang kedua jaga mulutmu. Yang ketiga jaga matamu. Amsal berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan. Jadi pasang kacamata kuda ini. Dalam Lukas pasal 11, saudaraku, Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Hati bagaikan mata air. Mata adalah pelita bagi tubuh kita. Kalau mata kita terang, maka hidup kita juga terang. Tapi mata kita gelap, hidup kita juga akan mengalami kegelapan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada hal yang sangat menarik yang dikatakan demikian. Penemuan yang sekarang ini, saudaraku, dalam penemuan ini justru kecanduan yang sangat berbahaya itu bukan kecanduan narkoba. Tapi kecanduan gambar porno lebih sulit disembuhkan daripada kecanduan narkoba. Orang yang kecanduan gambar porno itu kan merusak hormon dalam pikirannya. Menjadi rusak. Menjadi kecanduan. Sulit lepas. Konon katanya para ahli ini lebih sulit menangani kasus kecanduan gambar porno daripada mengatasi kecanduan narkoba. Ada istilah yang mereka pakai adalah nakolema. Kecanduan nakolema, kecanduan narkoba
lewat mata. Artinya lewat gambar porno. Merusak, ada hormon yang merusak pikiran kita. Lebih sulit dibenahi daripada kecanduan narkoba. Saudaraku yang kasih Tuhan, berdasarkan survei pada waktu kami ikut Pria Sejati itu, survei membuktikan bahwa setiap laki-laki itu ketika melihat sesuatu itu digambarkan porno. Mata seorang pria itu gampang melihat sesuatu dan lalu diasumsikan porno. Semua dikaitkan dengan wanita. Baik muda maupun tua, laki-laki sangat gampang jatuh dalam pornografi. Sangat tertarik, gampang tertarik oleh wanita yang menarik hatinya. Saudaraku, ini berbeda dengan perempuan. Perempuan tidak gampang tertarik dengan pria yang ganteng. Tetapi mata perempuan sering jatuh dalam dosa karena tertarik dengan apa, saudara? Baju yang mewah, bagus nih ya, belikan ya, gitu. Jalan, ada sepatu, sedang tren ini, yang bagus ini, modelnya bagus. Beli dong. Wah, ini tasnya bagus loh. Sama dosa mata itu. Ini survei, seorang pria sangat gampang jatuh dalam dosa mata karena melihat seorang wanita yang menarik hatinya. Tapi wanita tidak gampang tertarik pada pria yang ganteng. Tapi wanita bisa jatuh melalui penglihatannya yang berlebihan karena sangat senang memaksakan diri karena tertarik dengan sepatu yang bagus. Apakah salah? Enggak. Tapi kalau memaksakan diri selalu fokus itu, ini menimbulkan masalah bagi keluarganya. Hawa tertarik pada buah yang ditawarkan iblis. Buah itu kelihatan segar dan menarik hatinya. Hawa tidak bisa menguasai diri. Hawa makan buah itu karena menarik hatinya. Godaannya sama. Sama-sama rentan godaan. Tapi bentuk godaannya, pria dan wanita berbeda. Dan itu semua iblis tahu kelemahan pria dan wanita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita memiliki mental yang sehat? Yang keempat, yang ketiga, tadi adalah karena jaga matamu. Dan yang keempat adalah jaga langkah hidupmu. Dalam Amsal pasal yang keempat ayat 26 dan 27 dikatakan demikian. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara dikatakan jaga langkah hidupmu. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya 8. Dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Saudaraku, jaga langkah kita. Jaga perbuatan tangan kita. Saudaraku, dengan kata lain,
Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Yosua sampaikan, jaga langkah kita dan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Bahkan Yosua melanjutkan, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kalau langkah kita sesuai firman Tuhan, dikatakan di sini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya kalau kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Lurus saja. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Kalau ada jemaat, ada Bapak Ibu yang mungkin jualan, jangan menyimpang. Jangan ingin mengambil untung yang besar dengan cara yang curang. Itu akan menyesatkan kita, akan membuat kita. Kalau kita menjadi karyawan, bekerjalah dengan jujur, dengan baik. Jangan menyalahgunakan. Kalau kita memberi jabatan, jangan salah gunakan jabatan itu. Gunakan sebaik mungkin. Dikatakan firman Tuhan, engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita menyimpang, mungkin kita mendapatkan uang yang banyak. Tapi uang yang banyak yang kita dapatkan dengan tidak benar akan bisa menyebabkan kehancuran kita. Karena ingat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Apa gunanya uang banyak? Hidupnya berantakan dan hancur. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, mari kita akan merindukan berkata pada Tuhan, bersihkan hati saya yang kotor ya Tuhan. Yang kedua kita berkata pada Tuhan, Tuhan bersihkan mata dan pikiran saya yang kotor. Mata yang kotor. Mungkin yang sering melihat gambar porno. Mata yang kotor yang mungkin melihat barang-barang mewah. Selalu menginginkan barang-barang itu. Bersihkan ya Tuhan mata saya. Yang ketiga kita berdoa, Tuhan bersihkan mulut saya dari perkataan-perkataan yang kotor. Dari perkataan-perkataan yang jorok. Bersihkan telinga saya untuk tidak mendengar isu, tidak mendengar gosip, untuk tidak mendengar berita-berita hoak. Yang keempat, Tuhan bersihkan perbuatan tangan dan langkah kaki saya, supaya saya bisa melakukan dan melangkah sesuai dengan firman-Mu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami merindukan, kami memiliki bukan sehat saja secara fisik, secara tubuh. Kami rindukan supaya kami memiliki mental yang sehat. Supaya kami bisa menikmati kehidupan ini dengan ramai, dengan damai sejahtera. Mampukan kami mengendalikan emosi kami ya Tuhan. Jamah hati kami supaya menjadi bersih. Jamah mata dan pikiran kami supaya pikiran kami juga menjadi jernih. Tuhan bersihkan mulut kami, telinga kami dari perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang kotor, perkataan yang memfitnah. Bersihkan perbuatan tangan kami, bimbing langkah hidup kami, supaya kami bisa berjalan dan bertindak sesuai dengan firman-Mu, supaya kami beruntung di hadapan Tuhan.
supaya kami berhasil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu ini, sehingga kami selalu dapat ingat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Nyanyian pujian 127. Kita pujikan bait 1, bait kedua, dan bait yang keempat. Kita menyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita resapi, kita sampaikan kepada Tuhan sebagai doa kita. Kita pujikan. Oh Tuhanku, sucikan hatiku, sucikan niat dan pikiranku. Mungkin yang jahat ada dalamku, sucikan dan bebaskan jiwaku. Pujianku tetap kepadamu, karena Kau hapus segala dosaku. Sucikan aku oleh firman-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Kudus, penuhi jiwaku. Mari bekerja dalam diriku, karena janji-Mu kan menopangku. Oh Tuhanku, berilah berkat. Saudara, musik akan dimainkan. Renungkan bait 1 ini. Oh Tuhanku, sucikan hatiku, sucikan mataku, sucikan Tuhan langkah hatiku, langkah perbuatanku, sucikan mulutku yang sering membuat orang jengkel. Sucikan hidup kami Tuhan, hati, mulut, sucikan kami.
Saudaraku, jikalau saudara mungkin saat ini mental saudara mulai terganggu, saudara tidak bisa menguasai emosi saudara, bawaannya marah-marah terus tanpa alasan, saudara mungkin gelisah terus, ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan saudara, menyebabkan mental saudara terganggu. Doalah pada Tuhan. Saya pernah mengalami depresi yang luar biasa. 6 bulan saya mengurung di kamar. Saya malas, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu berpikir apa-apa. Saya bersyukur Tuhan ingatkan saya melalui sebuah radio yang firman itu berkata, mari kepadaku yang letih sumber beban berat. Jika saudara saat ini mengalami tekanan, membuat mental saudara terganggu, datang pada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, jamah saya. Tuhan, pulihkan saya, sembuhkan saya. Kita akan nyanyikan pujian ini 1 bait saja sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari berdiri bersama-sama. Bait 1. Oh Tuhan, oh Tuhanku, sucikan hatiku, sucikan hatiku, sucikan niat dan pikiranku, mungkin yang jahat ada dalamku, sucikan dan bebaskan kita katakan kalimat yang terakhir, sucikan dan bebaskan jiwaku. sucikan dan bebaskan Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjamah kita semuanya, memulihkan mental kita semua yang mungkin saat ini sedang kurang sehat. Saudaraku yang kasih Tuhan, ulanglah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Dia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Tuhan berseru, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Lakukan sekali lagi. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Ia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman.
Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bersalam-salaman dengan Gembala dan Ibu dan yang lainnya. Dan yang berulang tahun pada bulan April adalah Saudara Irfan, Saudara Daniel, Saudara Afri, dan Ibu Sari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari salam-salaman satu dengan yang lain. We live